Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara Manna Rima hari ini. Mari kita terus belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita untuk mendewasakan kita. Kita buka terlebih dahulu acara Manna Rima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar firman-Mu melalui acara Manna Rima hari ini. Karena kami perlu Tuhan bukan cuma makanan jasmani, tapi kami juga perlu makanan rohani. Supaya kami boleh didewasakan. Dengan belajar terus firman Allah, kami boleh makin mengerti akan kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik Manna Rima hari ini yang akan saya bawakan adalah kasih seorang ibu. Sekali lagi, topik yang akan saya bawakan dalam acara Manna Rima hari ini adalah kasih seorang ibu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang ibu yang memiliki putri tunggal. Dia hidup bersama dengan pembantunya. Jadi suaminya sudah meninggal dunia, jadi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang terdiri dari 3 orang, yaitu ibu ini dengan putrinya dan pembantunya, ya, yang mengurusi rumah, yang membantu dia mengawasi dan mengasuh putri tunggalnya. Nah, pada suatu hari si ibu ini akan berangkat kerja. Dia berpesan kepada pembantunya untuk menjaga putri tunggalnya dengan baik, untuk jangan lupa memberi makan putri tunggalnya supaya bisa sarapan dengan bahan-bahan makanan yang sudah disediakan supaya bisa tinggal dimakan, karena ibu ini sudah memasakkan makanan sebelum dia berangkat kerja ke kantor. Kemudian si ibu ini berangkat kerja ke kantor, tetapi hatinya merasa tidak tenang. Dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Sehingga ketika sampai di tengah jalan, dia tidak meneruskan mobilnya untuk pergi ke kantor, dia kembali ke rumahnya. Dan alangkah terkejutnya ketika dia sampai ke rumahnya, ternyata rumahnya sedang kebakaran besar dan dia melihat pembantunya itu ada di luar bersama dengan kerumunan orang-orang dan juga RT RW juga mendampingi si pembantu ini. Dia segera datang kepada pembantunya dan menanyakan, "Di mana putri tunggal saya?" Barulah si pembantu ingat bahwa putri tunggal dari si ibu ini itu masih ada di dalam kamar. Sedangkan rumah sudah berkobar-kobar dengan api yang besar. Si ibu ini terkejut dan tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari memasuki rumah itu. Dia sempat dihalang-halangi oleh beberapa orang karena api yang sudah terlalu besar, tetapi si ibu ini tidak peduli. Dia cuma ingin melakukan satu-satunya hal, yaitu menyelamatkan putri tunggalnya. Dia menerobos api yang besar itu, dia mulai masuk ke dalam kamar dari si putri tunggalnya dan dia melihat bayi putri tunggalnya itu dalam keadaan menangis karena kepanasan, hawa panas akibat kebakaran itu. Dia langsung mendekap putri tunggalnya dan dia menyelimuti putri tunggalnya dengan kain selimut yang ada dan dia berlari keluar. Tetapi sayang, ketika hampir sampai ke pintu, ada kayu atap yang jatuh menimpa kepalanya dan membakar rambutnya dan sebagian wajahnya, tangannya dan punggungnya. Tetapi dia tidak menghiraukan rasa sakit, rasa kepanasan. Dia tetap berlari keluar untuk menyelamatkan bayinya, saudara, bayi perempuannya itu. Dan akhirnya dia berhasil keluar dan dia berlari dan jatuh tersungkur di rerumputan di depan rumahnya.
bayinya tetap dalam dekapannya, saudara. Dan ternyata ketika orang-orang menolongnya, memadamkan sebagian api yang membakar rambutnya dan sebagian wajahnya, tangan dan punggungnya. Dan ketika dilihat ternyata bayi perempuannya itu masih terbungkus rapi dengan selimut tebal. Dia yang berusaha menutupinya dengan tubuhnya supaya tidak terjadi luka atau terbakar dari bayi perempuan ini. Bayi perempuan ini ternyata tidak ada satupun bagian dari tubuhnya yang terbakar. Nah, kemudian si ibu ini dibawa ke rumah sakit, dirawat, dan akhirnya setelah dirawat beberapa minggu, dia sembuh. Dan dia mulai membesarkan putri tunggalnya. Dia tidak lagi menyerahkan putri tunggalnya kepada pembantu, tetapi dia berkomitmen untuk dia sendiri membesarkan putri tunggalnya. Dan hal ini berlangsung bertahun-tahun, mulai dari bayi, kemudian dari anak, dan si putri tunggal itu sekolah, terus sampai si putri tunggal itu diasuh oleh si ibu ini dengan kasih sayang. Itu sampai universitas. Memang sempat si putri tunggal ini bertanya-tanya, mengapa wajah ibu saya itu jelek? Karena wajahnya itu bekas terbakar dan rambutnya sebagian tidak bisa tumbuh lagi karena kebakaran membakar jaringan sampai di bawah kulit. Dan tangannya juga terlihat bekas kebakaran dan punggungnya itu juga terlihat bekas kebakaran. Jadi meskipun sempat bertanya-tanya si putri ini, tetapi dia tidak sampai mengeluarkan pertanyaan itu kepada ibunya. Karena dia takut menyinggung hati ibunya. Dan si ibu ini dengan penuh kasih sayang sudah membesarkan putri tunggalnya sampai mencapai universitas. Dia bekerja membanting tulang untuk bisa membesarkan anak ini dan memenuhi kebutuhannya, saudara. Dengan usaha yang dimulai kecil-kecilan di rumahnya yang berhasil dia beli tidak sebesar rumahnya yang dahulu yang terbakar. Tapi dengan sisa uang yang dia punya, dia bisa berusaha untuk membuka usaha kecil-kecilan dan membesarkan putri tunggalnya ini sampai dia sampai di universitas, disekolahkan sampai universitas, saudara. Nah, pada suatu hari putri tunggal ini datang ke rumahnya membawa pacarnya, yaitu teman kuliah, seorang laki-laki tampan yang dibawanya pulang ke rumahnya itu. Nah, kemudian ketika si laki-laki tampan itu berjumpa dengan ibunya, sempat si laki-laki tampan itu terheran-heran, siapa perempuan ini yang ada di rumah pacarnya. Kebetulan nama daripada putri tunggalnya itu adalah Anita. Maka si Anita membawa pacarnya itu ke ruang tamu dan sementara ibunya melanjutkan pekerjaannya menggosok baju daripada putrinya. Kemudian si pacar Anita ini bertanya kepada Anita, Anita, siapa perempuan yang ada di rumahmu ini? Perempuan tua itu yang ketemu kita di depan. Oh, itu adalah pembantu saya, kata si Anita. Dia agak malu mengakui itu sebagai ibunya. Maka dia mengaku perempuan yang tua yang jelek, yaitu sebagai pembantunya, saudara. Nah, si ibu yang sedang menggosok baju putrinya, mendengar bagaimana putrinya mengakui dirinya sebagai pembantu, hatinya tertusuk, saudara. Dia merasa sakit, hatinya tertusuk begitu dalam, saudara. Dia terenyuh sekali begitu dalam. Karena apa? Karena putrinya tidak mengakui dia sebagai ibunya. Air matanya bercucuran. Sambil menggosok dia menangis dengan air mata yang deras. Kemudian setelah si pacar dari Anita itu pulang, dihantarkan oleh Anita keluar, kemudian dia kembali mendapati ibunya yang sedang menangis di tempat di meja gosok di mana dia sedang menggosok
pakaiannya, saudara. Lalu si putrinya bertanya, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Lalu si ibu itu memandang putrinya dan dia berkata, "Tegas sekali engkau, nak. Engkau mengakui ibu sebagai pembantumu." Si Anita terkejut karena ternyata ucapannya itu didengar oleh ibunya. Dia pikir ibunya tidak mendengar ucapan yang dia ucapkan terhadap pacarnya. Kemudian si ibu itu mematikan listrik dari gosokannya. Ya, kemudian dia membawa Anita ke ruang tamu dan dia mulai bercerita. Dia katakan, "Anakku, tahukah engkau kenapa wajah ibumu menjadi jelek begini?" Ibu ini mulai bercerita peristiwa kebakaran yang terjadi di dalam rumah itu. Dari awal sampai akhir tidak ada satupun bagian yang dilewatkan. Dan setelah dia selesai bercerita, giliran Anita yang menangis. Dia meminta maaf kepada ibunya. Dia bertobat atas perkataannya yang telah menyakiti hati ibunya yang sudah berkorban begitu rupa untuk menyelamatkan dia. Sehingga saat ini pun dia tidak terluka. Bagian tubuhnya bekas kebakaran tidak ada karena ibunya mati-matian menyelamatkannya dan membungkusnya dengan selimut. Kemudian si Anita itu setelah dia meminta maaf, dia memeluk ibunya. Lalu ibu dan anak ini sama-sama menangis. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mengerti mengapa si ibu ini sampai mau mengorbankan dirinya, mengorbankan wajahnya yang cantik menjadi jelek karena terbakar sebagian wajahnya, rambutnya juga sebagiannya terbakar dan tidak bisa tumbuh lagi, bekas terbakar di tangannya masih terlihat dan bekas terbakar di punggungnya karena kayu yang terbakar itu menimpa kepala dan punggungnya. Karena dia mengasihi putri tunggalnya, dia tidak ingin putri tunggalnya itu binasa, terbakar oleh karena kobaran api. Dia mati-matian untuk menyelamatkan dengan taruhan nyawanya sendiri. Nah, kasih dari seorang ibu ini sangat luar biasa. Kasih seorang ibu yang menurut ukuran manusia itu adalah kasih yang tidak mungkin bisa dibalas oleh seorang anak. Itu adalah merupakan ungkapan kasih yang begitu besar di mana si ibu mengorbankan segala-galanya, bahkan kecantikannya, sehingga dia harus mengalami luka bakar yang begitu parah demi anaknya. Mengingatkan kita akan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah yang sudah begitu luar biasa. Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, supaya kita boleh diselamatkan. Sama seperti ibu itu yang ingin menyelamatkan putri tunggalnya. Dia mengorbankan kecantikannya dan apa yang dimilikinya. Tetapi Yesus lebih lagi. Dia bukan cuma mengorbankan tubuhnya yang diseksa, tetapi dia mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kita. Lebih dari kasih seorang ibu terhadap anaknya. Jadi itulah kasih Yesus yang sangat luar biasa. Kasih Yesus yang tidak mungkin kita bisa membalasnya. Kalau si Anita sebagai putri tunggal gak bisa membalas kasih ibunya yang belum mengorbankan nyawanya, bagaimana kita yang bisa membalas kasih Yesus yang begitu besar, yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Mari kita baca Yohanes 3:16, dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara perhatikan, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah yang tidak terukur, kasih Allah yang begitu besar, sehingga anaknya yang tunggal harus mati
di kayu salib untuk supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita diselamatkan dari kebinasaan kekal, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Dengan pengorbanan nyawa dari Putra Tunggal Allah, pengorbanan nyawa dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 16 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kasih Kristus itu dibuktikan dengan menyerahkan nyawa di atas kayu salib untuk kita. Kasih Yesus inilah yang saya katakan kasih yang terbesar. Kasih yang tidak dapat dibandingkan dengan kasih siapapun juga. Karena kasih Kristus, Dia bersedia mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi dengan melihat perbandingan dari kasih seorang ibu terhadap seorang putri tunggal, maka kita melihat kasih Allah lebih lagi, kasih Yesus lebih lagi dari kasih seorang ibu terhadap anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami melihat kasih Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kasih seorang ibu terhadap anak. Kasih Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya untuk kami, supaya kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami tidak akan bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.